Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Iya, di video kali ini gue mau menjelaskan soal skema timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dimana di situasi saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia grup C dengan torehan 6 poin. Hasil dari sekali menang, 3 kali hasil imbang, dan 2 kali menelan kekalahan, dimana Indonesia mendapatkan poin 6. Poin 6 ini sama dengan 3 tim yang ada di bawah kita yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Tetapi kenapa Indonesia ada di atas, ada di peringkat ketiga? Karena kita menang selisih gol, dimana kita memasukkan 6, kemasukan 9 gol, sehingga kita berada di peringkat ketiga sekarang. Kita punya selisih gol yang sama dengan Arab Saudi, tapi kita memasukkan lebih banyak gol. Kayak gitu kurang lebih. Oke, gue ingin menjelaskan gimana caranya di posisi sekarang timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi syarat ke Piala Dunia di zona Asia ini ada 2, teman-teman. Pertama adalah mencapai 2 besar di klasemen akhir grup kualifikasi Piala Dunia. Ya, itu yang pertama. Dan syarat kedua atau cara kedua, bukan syarat kedua, cara kedua adalah lolos lewat jalur playoff gitu. Nah, kalau melihat dari situasi grup sekarang, kita berada di peringkat ketiga dan di atas kita ada Australia dan Jepang, di mana Jepang unggul sangat jauh dengan 16 poin dan hampir pasti merebut 1 tiket ke Piala Dunia. Dan di bawahnya ada Australia dengan 7 poin, jauh sekali ya. Australia dengan 7 poin, hanya selisih 1 poin dengan timnas Indonesia. Gimana caranya supaya Indonesia bisa merebut peringkat runner up? Yang pasti, satu hal yang pasti adalah mengalahkan Australia di tanggal 20 nanti. Itu akan menjadi kunci untuk kita merebut posisi runner up. Ya. Gitu. Yang kedua, tim-tim di bawah kita mendapatkan hasil yang minor. Dan sebisa mungkin tim-tim di bawah kita itu bermainnya hasil imbang aja gitu yang didapat gitu. Jadi pokoknya jangan sampai meraih kemenangan. Hasil imbang di tim-tim di bawah ini akan sangat mempengaruhi. Karena satu saja ada tim yang menang di tim di bawah kita ya, ada tim yang menang, ini akan sangat merepotkan. Meskipun kita berhasil menyusul Australia, taruhlah kita menang lawan Australia, tapi misal tim-tim kayak Arab atau Bahrain atau Cina ini menang, mereka akan membuntuti kita dengan poin yang sama. Jadi pertarungan ini sangat ketat gitu. Dan di pertandingan lainnya kita harus menang menghadapi Bahrain dan Cina dengan harapan Bahrain tidak mendapatkan poin maksimal di sisa pertandingannya. Karena lawan terberat kita menurut gua selain Australia untuk memperebutkan peringkat runner up adalah Bahrain. Jadi pertandingan melawan Bahrain nanti itu akan menjadi pertandingan yang super krusial dibanding pertandingan lainnya. Begitu. Karena Bahrain menang head to head menghadapi Australia, sehingga kalau misalkan Bahrain dan Australia ada di posisi yang sama, punya different goal yang sama, Bahrain akan di atas. Dan Bahrain secara jadwal ini lebih diuntungkan karena gini loh, Bahrain tim terkuat yang dihadapi Bahrain adalah Jepang, tetapi sisanya adalah Arab Saudi, Cina, dan juga Indonesia. At least bisa dibilang 3 tim ini adalah 3 tim yang bersaing sangat ketat gitu, sehingga jadwal Bahrain ini lebih diuntungkan. Begitu kurang lebih. Makanya kuncian kita kalau pengen mendapatkan posisi runner up adalah mengalahkan Australia
Dengan catatan kita juga mengalahkan Bahrain dan Cina. Posisi runner up sudah hampir pasti ada di tangan kita kalau kita melakukan itu. Gitu. Dengan catatan juga, jadi ada 2 catatan. Cina juga tidak mendapatkan hasil maksimal di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kayak gitu. Tapi Cina ini jadwalnya sangat berat, teman-teman. Mereka akan dijamu Arab Saudi, ya. Kemudian mereka juga akan dijamu Indonesia. Jadwalnya juga lumayan berat gitu sih untuk Cina. Jadi we'll see ya, apakah, makanya kalau kita bicara keuntungannya, hasil yang paling menguntungkan dari tim-tim di bawah kita itu adalah hasil imbang. Jadi tidak ada yang menang. Itu adalah hasil yang paling menguntungkan. Jadi kita berharap tim-tim di bawah kita ini mendapatkan hasil imbang semuanya. Kecuali untuk tim yang berhadapan dengan Jepang. Mudah-mudahan mereka dikalahkan oleh Jepang semuanya. Dan kita mencuri poin dari Jepang. Itu udah paling untung. Cara kedua adalah timnas Indonesia lolos ke playoff at least 3 dan 4. Artinya kita hanya cuma menyingkirkan 2 lawan saja dari total 5 lawan yang bisa dibilang yang dihadapi. Kan Jepang udah pasti ke Piala Dunia nih, berarti kan berkurang 1 nih lawan, berarti 4 ya. Australia, Saudi, Bahrain, dan Cina. Gitu. Kita berhasil menyingkirkan 2 dari 4 ini. Dan itu bisa didapat kalau kita mengalahkan Bahrain dan Cina, teman-teman. Itu sudah hampir pasti didapat. Mengalahkan Bahrain dan Cina adalah kuncian. Dan 2 pertandingan tersebut kan dilakoni di GBK kan. Jadi ini adalah kuncian sekali untuk mensecure peringkat 3 dan 4. Kayak gitu kan, kita kan nanti akan dapat 12 poin ya. Dan poin 12 ini akan sulit didapatkan oleh tim-tim lain. Kenapa? Karena persaingannya sangat ketat, teman-teman. Kalau ada tim yang menang, maka pasti ada tim yang kalah. Ya kan? Kalau ada tim yang menang, udah pasti ada tim yang kalah. Contoh, pertandingan Arab dan Cina. Arab melawan Cina. Kalau Arab kalah lawan Cina, Cina naik, Arab turun. Begitupun sebaliknya, kalau Cina menang, Cina naik, Arab turun. Gitu. Jadi menang melawan Bahrain dan Cina adalah kuncian. Apapun hasil kita menghadapi Australia dan Jepang. Kalau bisa sih kita dapat 1 poin di antara kedua game itu ya. Tetapi menghadapi Cina dan Bahrain wajib sekali menang. Wajib. Untuk mensecure posisi playoff yaitu 3 dan 4. Dimana di playoff nanti kita akan berhadapan dengan 2 tim dari grup lain. Jadi playoff ini nanti akan diikuti oleh 6 tim, teman-teman. Peringkat 3 dan 4 di setiap grup ya. Nanti akan dibagi lagi menjadi 2 grup. Ya. Akan dibagi lagi menjadi 2 grup, di mana juara grup itu akan langsung lolos ke putaran berikutnya, ke Piala Dunia. Nah, peringkat runner up dari setiap grup itu akan diadu ya. Kemudian tim yang menang nanti akan beradu lagi dengan tim dari konfederasi lain untuk 1 tempat lagi di Piala Dunia. Jadi Asia ini dijatah 8+1. Nah, +1-nya ini belum tentu. Karena +1-nya ini nanti akan diadu dengan konfederasi lain. Bisa dibilang 8,5 lah slot dari Asia untuk ke Piala Dunia. Nah, pertanyaannya adalah apakah Indonesia bisa mensecure 1 tempat dari 8 tempat ini? Kita nggak tahu ya. Jadi sekali lagi, 6 tim akan mewakili Asia ke Piala Dunia lewat grup ini ya. 2 tim teratas dari grup ini akan lolos masing-masing. Kan ada 3 grup, berarti 6 tim ya. Sisa 2 slot, 2,5 slot lah. Sisa 2,5 slot nanti akan diadu lagi di playoff untuk menentukan 2 slot lainnya. Kemudian setengahnya itu nanti akan diadu dengan konfederasi lain untuk 1 tempat lagi di Piala Dunia. Jadi seperti itu. Nah,
Kalau kita bicara realistis, Indonesia ini realistisnya masuk 3-4 secara kualitas. Masuknya 3-4 sebenarnya. Tetapi di momentum saat ini, meraih peringkat kedua adalah hal yang tidak mustahil, teman-teman. Kenapa? Karena Australia kehilangan 9 pemainnya. Ya, 9 pemain timnas Australia sekarang ini lagi cedera. Dan 2 pemain yang sudah pasti tidak akan bermain itu adalah Harry Soto dan Alexander Cincharti, yang merupakan 2 pemain andalan dari Australia. Jadi Australia sedang dalam keadaan pincang, teman-teman. Ditambah mereka akhir-akhir ini mendapatkan hasil yang buruk. Jadi benar-benar sedang fase menurun Australia ini. Nah, ini adalah momentum yang sangat baik untuk timnas Indonesia. Ditambah kita ketambahan pemain-pemain bagus. Oleh Romani, ya, kita ketambahan oleh Romani, terus juga nanti ada 3 pemain lagi yang akan dikejar. Ditambah pemain-pemain kita di liga, terutama diaspora, ini lagi dalam track record yang sangat baik. Hilgers baru sembuh dari cedera, gitu ya. Kemudian Zaidzes baru dipromosikan menjadi kapten Venezia. Justin Hubner kembali menjadi kapten timnas U23 Wolves. Kemudian siapa lagi? Jordi Amat lagi bagus di ACL Elite, gitu ya. Kemudian Sandy Walsh akhirnya mendapatkan tempat reguler kembali setelah di Kevin McLean dia udah jarang main, gitu. Kevin Dix pindah ke Jerman, pindah ke liga yang jauh lebih bagus. Calvin Verdong lagi bagus-bagusnya di klubnya di Nijmegen. Tom Haye lagi bagus-bagusnya juga. Mungkin yang menghilang ini adalah Strike dan Nathan Joaon yang menghilang, gitu ya, dari peredaran klubnya. Asnawi lagi bagus, Arhan lagi bagus, gitu. Jadi pemain-pemain ini lagi banyak yang sedang bagus, sedang improve. Elkan Bagot lagi bagus. Jadi ini adalah kesempatan emas kita untuk merepotkan Australia. Gue harap 200% nanti lawan Australia, gitu. Kita lawan ketidakmustahilan ini, gitu guys. Meskipun realistisnya Piala Dunia itu 2030, tapi kalau 2026 ini ada kesempatan, semoga Patrick Kluivert bener-bener ngegas, gitu. Bener-bener ngegas, gitu. Dengan segala kerja keras yang sudah dilakukan Pak Erick Thohir, gitu ya, untuk menyempurnakan timnas ini, mudah-mudahan hasilnya pun sempurna. Ya, mari kita berdoa, teman-teman.